Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Permintaan aneh. Boleh? Kata Leon memberikan ponselnya pada Elle yang masih duduk di lantai itu. Nama kontaknya siapa? Tanya Elle yang sudah memasuki medsos Leon. Cari saja fotonya di galeri. Ada sangat banyak di sana. Jawab Leon yang tengah memasukkan laptop ke dalam tas. Mana? Kata Elle terus mencari. Elle tak menemukan foto wanita di galeri Leon, kecuali foto Elle. Kamu tak menemukannya? Tanya Leon yang kembali menghampiri Elle. Gak ada, yang ada cuma foto Elle. Jawab gadis polos itu menghapus air matanya yang terus menetes. Iyalah, foto kamu sayang. Kan istri B cuma kamu, lalu foto siapa lagi yang kamu cari? Lembut Leon mengangkat Elle yang duduk di lantai itu ke atas pangkuannya. Menaikkan kedua kaki Elle ke atas sofa, lalu memeluk dengan erat istri kecilnya. Leon mengecup berkali-kali istri kecilnya yang sudah sering menangis semenjak mereka bertengkar kemarin. Undangan dan pesta megah itu adalah resepsi pernikahan kita, cantik. Senyum hangat Leon mengecup pipi cabi Elle. Jangan digigit lagi, Bih. Ngeri Elle saat Leon tak hanya menciumnya. Hehe, enggak, cantik. Kemas Leon lalu mencium gadis kecil yang sudah melakukan dirinya itu. Kenapa natapi begitu? Tanya pria dewasa itu tersenyum, melihat tatapan istrinya yang sangat dalam, seolah dia sedang mencari kejujuran dalam tatapan Leon. Beneran, Elle, kata Leon mengeluarkan undangan itu dari dalam plastiknya, lalu memberikan undangan itu pada Elle. Dengan tremor, Elle mengambil, lalu membaca undangan yang Leon berikan. Jadi, kita resepsi 1 minggu lagi ya, Bi? Tanya Elle dengan mata berbinar senang, menatap undangan yang bertuliskan nama mereka. Iya, cantik. Tak akan ada lagi istilah pernikahan rahasia, kata Leon memeluk istri kecilnya itu. Elle menatap Leon lalu memeluk leher suaminya erat dan mengecup pipi Leon. Elle gak bisa bayangin kalau Bi nikah sama wanita lain. Lirih Elle mengecup manja pipi Leon saat merasakan kehangatan suaminya telah kembali. Kamu cemburu ya? Tawa meledak Leon, mencubit pipi Elle. Gak cemburu kok, Pi, tapi balas dendam. Lagian Elle gak jelek-jelek amat buat dapetin yang lebih dari Bi, kata Elle berbicara fakta sambil merapikan rambutnya. Terus dedek gemoy ini? Tanya Leon mengelus perut Elle. Ya karena dia, Elle gak mau Bi punya istri lagi. Elle sayang Little Bi. Elle gak mau dia bernasib sama kayak anak jalanan yang kita lihat waktu itu. Jawab Elle yang mengundang senyum lebar di wajah Leon. Istriku sudah sedikit dewasa, bahkan dia telah meletakkan kebahagiaan anaknya di atas kebahagiaannya sendiri. Batin Leon mengelus kepala Elle. Ayo, ganti baju, temani Bi kerja, setelah itu kita bakal cari baju buat datang ke pesta nanti malam, kata Leon. Baik bos, kata Elle hormat, lalu berlari ke kamar mandi. Elle, pelan-pelan nanti jatuh, cemas Leon yang membuat Elle yang berlari itu langsung berjalan pelan. Tadi masih menangis sampai sesenggukan. Sekarang sudah membaik dan ceria. Serealistis itukah pemikiran gadis kecil seperti Elle? Heran Leon. Jika wanita lain yang ada di posisi Elle, pasti mereka akan mengamuk. Bih, mandiin dong. Pinta Elle manja keluar lagi dari kamar mandi, berjalan menghampiri Leo dengan tangan ke belakang. Gadis kecil itu terlihat sangat lucu, membuat Leon yang menatap ponsel mewahnya hilang fokus dibuatnya. Kau jangan memancingku, Elle. Leon mengalihkan tatapannya dari ponsel, lalu meratap istri kecilnya yang hanya memakai hot pants. Ayo, Bi, teriak Elle dengan menggerutu. Ayo berangkat, kata Elle berlari menggenggam tangan Leon menuju mobil Leon. Sesampai di kantor, begitu mereka sampai, Mark langsung mengatakan bahwa rapat akan dimulai 10 menit lagi. Sayang, kamu tunggu Bi di ruang kerja ya, kata Leon menatap Elle yang masih nemplok manja di lengannya itu. Elle mau ikut Bi aja, rewel Elle tak mau ditinggal. Tapi Bi akan rapat direksi,
kamu akan bosan sayang, kata Leon akhirnya membawa serta istri kecilnya itu ke ruang rapat. Enggak, El dengan semangat mengikuti langkah suaminya. Sesampai di ruang rapat, El langsung full senyum, menatap wajah tampan deretan para direktur yang kebanyakan masih muda. Astaga, Leon mengelus dada, melihat El yang langsung melepaskan genggaman tangannya dari Leon, saat para direktur muda itu terpesona melihatnya. Dengan sedikit kesal, Leon duduk bersama Mark, setelah El ikutan duduk di sampingnya. Sabar, Yon, bisik Mark melihat Leon yang seperti akan menelan El, saat gadis kecil itu semakin cantik, karena tersenyum lebar memukau mata para direktur muda itu. El adalah satu-satunya wanita yang ada di ruang rapat yang dipenuhi petinggi perusahaan itu. El langsung menunduk begitu Leon mempelototinya saat El tersenyum melirik seorang direktur keuangan perusahaan. El yang menunduk itu menggenggam sebelah tangan Leon di bawah meja, lalu tersenyum manja mencoba memperbaiki mood suaminya yang sudah buruk itu. Baiklah, kita mulai. Suara Leon di tengah keheningan yang membuat suasana ruangan itu menjadi semakin menegangkan. Sekarang gadis kecil itu hanya berfokus pada suaminya, yang semakin dia pandang semakin membuat El jatuh cinta. Ternyata, Pi ganteng banget ya. Melo El menopang wajahnya dengan tangan di atas meja, beratap penuh cinta suaminya yang tengah fokus menjelaskan itu. Leon yang berdiri di dekat monitor itu melepas jasnya, lalu menutup kepala istrinya itu sepenuhnya dengan jasnya. Jujur saja Leon hilang fokus melihat tatapan penuh cinta istri kecilnya. Rasanya Leon ingin menggigit El saat ini juga, jika tidak dalam suasana formal. Leon yang menutup wajah El dengan jas sambil terus menjelaskan dalam rapat cukup menyita perhatian. El yang kepalanya sudah ditutup Leon dengan jas langsung tertidur. Saat menghirup aroma harum jas Leon, mata El tiba-tiba mengantuk. 15 menit berlalu. Melihat El yang sama sekali tak bergerak, belum lagi wajahnya tertutup jas sepenuhnya membuat Leon khawatir. Leon pun mendekati El, lalu membuka sedikit jas itu agar dapat melihat wajah El. Dia sudah tertidur. Batin Leon langsung meminta Mark menghentikannya. Tak baik bagi El tidur dalam posisi duduk, apalagi dia tengah hamil. 2 jam kemudian. Pi, mau ke jurang. Pinta El begitu bangun pada Leon yang masih duduk memeluknya sambil bekerja. Ke jurang gimana sih, El? Tanya Leon mengalihkan tatapannya dari laptop ke istri kecilnya yang baru bangun itu. El mau masuk jurang, Pi. Pinta El terbayang jurang indah yang sangat memanjakan mata. Bahaya, El, kata Leon memperingati. Tapi El pengen masuk, mohon El. Tidak, itu sangat berbahaya, tegas Leon tanpa bisa dibantah. Kalau nggak mau, ya udah biar El pergi sendiri. Emosi bocil itu yang bahkan di pelupuk matanya sudah terbayang jurang terjal. Anakku ini mintanya aneh-aneh saja. Frustasi Leon mengacak rambutnya lalu mengejar El. Leon mengejar El yang berlari kencang sampai ke lobi perusahaannya. Leon memegang tangan El sambil meminta bodyguardnya menyiapkan mobil. Oke, kita ke jurang, tapi cuma lihat, gak boleh masuk. Tegas Leon membawa El masuk ke dalam mobil saat bodyguardnya sudah membukakan mobil. Leon meminta bodyguardnya membawa mereka ke jalan desa yang banyak tebing dan jurang. Ih, ngeri Leon, bahkan seumur hidup dia tidak pernah mau melewati jalan seterjal ini, bahkan berbatasan langsung dengan jurang. Wah, kalau pakai motor pasti asik lewat jalan ini. Senang bocil yang begitu menikmati suasana mencekam itu. Asik, salah dikit nyawa pun melayang, El. Jawab Mark yang duduk di samping kemudi itu, merasa ngeri melihat jalanan sempit yang bersebelahan langsung dengan jurang. Mark mah gak punya mental, hujat El. Entah mengapa bocil itu tak ada ngeri-ngerinya. Ya sudah, kau lihat saja sendiri sepuas hatimu, jawab Mark memilih tidur daripada harus sesak nafas melihat jalan sempit yang mereka lewati. Udah, putar balik sekarang. Keputusan Leon saat jalan yang mereka lewati semakin sempit. Sebentar lagi, Bi, pinta El.
Sekarang tidur, kata Leon, menyandarkan kepala El ke pelukan hangatnya. El semakin merengek saat Leon malah memintanya tidur. Little, bukankah Daddy sudah mengabulkan permintaanmu? Sekarang turuti perintah Daddy, oke? Suara lembut Leon mengelus perut istrinya yang masih merengek itu. El nggak ngantuk, Pih. Baru juga bangun beberapa saat yang lalu. Leon dan El mulai berdebat sampai Mark yang tidur sejenak itu menjadi emosi. Ya sudah, kita makan saja, tegas Mark yang membuat sepasang suami istri yang tengah berantem adu mulut itu terdiam. Ayo, kata El. Di mana? Tanya Mark lagi pada bocil hamil itu. Di restoran Glenn, kata El yang membuat Leon dan Mark menatapnya secara bersamaan. Emang Glenn punya restoran dekat sini? Tanya Leon. Ada, Bih. Restoran ala Eropa punya Glenn yang dekat sini. Kata El menyebutkan satu nama restoran pada sopir agar mengantarkan mereka ke sana. Sesampai di restoran, Leon dan Mark sedikit terkejut melihat restoran mewah bintang 5 di pinggir kota itu. Ayo masuk, semangat El, lalu mereka pun memesan makanan. Mereka menikmati makanan itu dengan tenang. Oh Mark, kapan nikahnya sih? Tanya El tiba-tiba menghitung umur Mark yang hampir seumuran Leon. Minum Mark, cemas Leon melihat Mark yang tersedak sedang makan itu. Kenapa? Masalah buat kamu? Ketus Mark melihat tatapan julid mata bocil itu, bahkan El tertawa cekikikan. Ih, gitu aja sensi. Atau emang Om Mark yang... Saking tak tertahannya ingin ketawa, El pun tak jadi melanjutkan katanya, malah ngakak duluan. El, tegur Leon menyemburkan air yang baru diminumnya melihat ekspresi Mark. Yang apa? Kata Mark dengan galak, menggeprak meja saking kesalnya melihat bocil itu. Jangan marah dong, kata El dengan tampang polosnya, mengelus lengan Mark agar tak marah. Awas saja. Aku tak akan memenuhi permintaan aneh-anehmu lagi. Cuek Mark menepis tangan bocil nakal itu. Pi, Om Mark marah, kata El sendu mengadu pada Leon yang duduk di sebelahnya. Kamu sih jahat, kata Leon dengan santai. Om Mark, jangan pergi. Suara kecil El memegang tangan Mark yang sudah berdiri itu. Mark yang malah cuek dan tak peduli pada bocil hamil yang sudah bersedih dan merasa bersalah itu. Padahal dalam hati sudah ingin tertawa. Lepaskan, kata Mark menepis tangan El lalu melangkah pergi, tapi begitu berbalik. El, suara histeris Glenn yang datang bersama seorang pria tampan, langsung berlari menghampiri El. Dan mereka pun berpelukan. Mas, Glenn mau di sini dulu sama El, izin Glenn pada pria yang memakai setelan jas abu-abu itu. Ya sudah, Mas tunggu di ruang kerja ya, kata pria itu dengan hangat, lalu mengecup kening Glenn. Dah El, kata pria tampan itu, melambaikan tangan yang dibalas El. Lalu pria itu juga menunduk kepala, sebagai bentuk penghormatan pada orang yang tak dikenalnya, yang dibalas seolah senyum oleh Leon. Bersambung.